Ini ya. Oke, sudah siap semuanya? Pemirsa yang mungkin baru bergabung, Nabi Sulaiman sebelum minta istighfar dulu. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wahabli. Kemudian ada wa. Artinya setelah minta ampun, minta yang lain. Minta yang lain. Wahabli mulkan. Karuniakan kepadaku. Gak pakai repot, gak pakai capek, gak pakai ruwet, gak pakai mumet. Karuniakan kepadaku mulkan. Kekuasaan. Ya, kekuasaan yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pun setelah aku. Yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pun setelah aku. Nah, ini khilaf ahli tafsir. Ketika menafsirkan ayat ini ahli tafsir khilaf. Yang dimaksud tidak boleh dimiliki seorang pun setelah aku ini apa? Kita bahas dulu ya. Ada mengatakan yang tidak boleh dimiliki ya oleh raja lain, raja lain kekuasaanku ini. Karena bahaya kalau ada raja lain yang enggak beriman sama Allah, punya power seperti saya, akan membuat kerusakan di muka bumi. Nabi Sulaiman minta sama Allah, jangan sampai nanti ada raja lain yang merenggut kekuasaanku ini seperti sebelumnya. Paham ya? Sebelumnya kan Nabi Sulaiman kerajaannya direnggut oleh syaitan, oleh jin yang jahat. Maka Nabi Sulaiman kemudian minta sama Allah, saya minta kekuasaan, minta kekuatan, minta power yang nanti jin pun nggak bisa pakai, setan pun nggak bisa pakai, yang bisa pakai cuman saya. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, dan ini yang lebih dipegang oleh banyak ulama, ya betul-betul memang dikasih power, kekuasaan yang orang lain setelah Nabi Sulaiman AS tidak boleh menyandangnya meskipun punya. Tidak boleh mengklaimnya, ya meskipun punya, nggak boleh mengklaimnya aku punya sama dengan Sulaiman alaihissalam, tidak bisa. Itu keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dibuktikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW suatu pagi ngomong kepada sahabat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih yang lain, ya semalam waktu saya sholat, ifrit, golongan jin yang terkuat, menampakkan diri kepadaku, kemudian menggangguku dalam sholat, bil makna seperti itu. Kalau tidak karena saudaraku Sulaiman, kalau bukan karena saudaraku Sulaiman, itu jin itu akan saya tangkap dan saya ikat di tiang masjid, sehingga besok pagi ini bisa jadi kalian tonton semua dan jadi bulan-bulannya anak-anak, mainannya anak-anak. Tapi karena pekewoh sama Nabi Sulaiman, jadi saya lepaskan. Nah, ini artinya apa? Kekuasaan Nabi Sulaiman tadi, powernya itu pun dihargai oleh Nabi Muhammad SAW. Dihargai. Jadi Kanjeng Nabi SAW walaupun mampu, beliau undur diri. Yang model begini urusannya Sulaiman. Ini bukan bagian saya. Ini bukan bidang saya. Ini sesuatu yang luar biasa mahal sebetulnya untuk dijelaskan dan dipahami. Ya, untuk dijelaskan dan dipahami. Nah, sekarang baru saya olah lagi. Udah kan ceritanya udah jelas ya? Udah, sekarang kita belajar. Jadi minta kerajaan yang orang lain gak boleh punya. Kekuasaan yang orang lain gak boleh punya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Langsung. Ayat yang ke-36. Di ayat yang 36 Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, fasakharna lahur riha, maka kami tundukkan kepadanya angin, tajri bi amrih, ya, yang angin tersebut bergerak bi amrih, dengan perintah Sulaiman alaihissalam. Saya nanya, di sini ada enggak yang bisa merintah angin? Tajri bi amrih rukha'an haitsu ashab. Yang angin tersebut sifatnya rukha'an. Angin yang enggak nyakiti, angin yang enggak kenceng, ya, angin yang lembut. Haitsu ashab, terserah Nabi Sulaiman anginnya mau dibawa kemana. Angin ini kan gerakannya teratur ya. Dari laut ke darat, darat ke laut, betul gitu kan? Makanya kalau di bandara itu kan cuma dua saja toh, dari barat ke timur atau timur ke barat, bentuknya seperti itu ya.
Nabi Sulaiman AS terserah, anginnya mau diajak kemana boleh. Angin, kita ke timur, condong barat dikit yuk, nurut. Angin loh dikumpulkan ya, dikumpulkan, dipanggil semuanya. Angin, ya angkat saya. Anginnya akan angkat Nabi Sulaiman AS. Yuk kita jalan dengan kecepatan sekian. Ya, ke India, berangkat ke India. Lah kecepatan anginnya itu apa? Berangkatnya di pagi hari itu sama dengan kecepatan perjalanan selama 1 bulan. Asik betul ya. Coba kalau saya dikasih dikit saja itu. Ya, kasih dikit saja. Tak panggil sekarang ini. Angin ya, muter di tengah sini pelan-pelan saja. Di tengah sini pelan-pelan saja. Jangan banter. Biar apa? Biar teman saya rodok kademen. Wow, datang sih muter. Wah, di tengah gitu geger. Habib Novel sakti. Naudzubillah min dzalik. Ya. Boleh dilanjut? Ya, itu pertama kali dikasih angin. Yang anginnya diperintahkan kemanapun juga nurut. Ya, ini Al-Qur'annya pakai aplikasi ini, ayatnya balik-balik terus. Nah, yang ini terlampau kecil hurufnya. Yang kedua, ayat yang ke-37, wasyayatina kulla bana'in wa ghawwas. Dan ditundukkan syayatin, jin-jin. Ya, setan yang dimaksud adalah jin-jin. Kulla bana'in, dan jin spesialis bangunan. Nah, ini Pak Agus Masjid perlu punya satu ini. Habib Novel juga perlu punya banyak ini. Jin-jin spesialis bangunan. Kulla bana'in, ya, kulla bana'in, yang ahli bangunan, wa ghawwas, jin penyelam. Itu kalau nyelam itu namanya apa itu? Diving ya. Nah, diving ini, tapi yang diving jin. Masya Allah. Kalau manusia kan perlu peralatan, ruwet, ya kan? Ini jin yang menyelam ke dalam lautan. Wa akharina muqarranina fil asfad, dan setan-setan lain yang terikat dalam belenggu. Terus ditutup dengan ayat yang ke-39, hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. Hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. Inilah karunia kami, silakan kamu pegang atau kamu bagikan ke siapapun dan kamu tidak akan ditanya. Ya, dan tidak akan ditanya, dan ditutup dengan wa innalahu indana la zulfa wa husna ma'ab, dan sesungguhnya Nabi Sulaiman itu di sisi kami punya kedudukan yang sangat tinggi dan tempat kembali yang sangat baik. Oke, siap untuk bahasnya? Ini belum dibahas loh. Belum. Terima kasih Mas Busro. Tanpa dirimu aku enggak dapat teh malam ini. Berkat engkau saya dapat teh. Tapi nanti ridaknya dikembalikan ya. nanti engko. Oh, nanti kan Doorpress itu. Oke. Sekarang saatnya tongkat dipakai. Kawan-kawan, Nabi Sulaiman itu kan sebelumnya udah kekuasaannya luar biasa ya. Terus kok minta kekuasaan lagi kenapa? Rakus. Naudzubillah min dzalik, enggak ada nabi rakus. Terus yang diminta kok dunia. Ini kan dunia ya, kerajaan. Di sini dalil yang sangat kuat. Dan bantahan terhadap orang-orang yang menganggap sufi itu harus melarat. Sufi itu harus miskin. Muslim itu harus susah. Ini pola pikir yang nah ini. Nah. Masa jadi muslim harus susah itu ya? Orang nggak mau jadi muslim. Oh, agama itu buat orang bahagia, buat orang senang, kok jadi muslim kamu harus susah itu ya kan? Naudzubillah min dzalik. Harta itu dalam genggaman orang yang bertakwa menjadi kendaraan yang luar biasa untuk mencapai surganya Allah Ta'ala. Makanya jangan sembarangan memegang tafsir. Ada penafsiran mengatakan Nabi Sulaiman itu nanti masuk surga paling akhir goro-goro sugih. Jangan. Kenapa? Bertentangan dengan Al-Quran. Karena ayat ini sudah mengatakan Nabi Sulaiman, dia di sisi kami punya kedudukan yang sangat tinggi dan tempat kembali yang sangat baik. Ya, jadi
Penafsiran yang seperti itu tidak sesuai dengan isi Al-Quran itu sendiri, terlampau dipaksakan. Kekayaan kalau di tangan orang yang beriman membuatnya justru cepat masuk surga. Makanya Rasul bersabda SAW dalam sebuah riwayat, khudhu yadan indal masakin. Kamu dengan hartamu, wahai orang-orang kaya, cari teman orang-orang miskin. Biar nanti di akhirat kamu ditolong sama orang-orang miskin. Karena yang megang kekuasaan di hari akhir, di kiamat, di akhirat nanti orang-orang miskin. Nah kalau kamu di dunia bantu orang-orang miskin, kamu akan masuk surganya enak, gak pakai dihitung-hitung. Orang miskin nanti akan berkata, saat orang kaya akan dihitung, dihisab, karena duitnya banyak, orang miskin akan berkata, ya Allah, dia dalam kerombongan kami, gak masuk dalam rombongan orang kaya. Masya Allah. Enak toh? Gak dihitung. Sudah di dunia kaya, hidup enak, masuk akhirat gak dihisab. Kok bisa begitu? Bagaimana? Nah itu, karena duitnya, kekayaannya, ya pengaruhnya, kekuasaannya dijadikan kendaraan untuk akhirat. Nah, Nabi Sulaiman sudah berpengalaman jadi raja. Berpengalaman jadi raja. Dari kecil hidupnya sebagai anak raja, besar jadi raja. Beliau paham the power of king. Ya. Kekuasaan raja itu kalau digunakan untuk menyebarkan agama Allah, cepat. Beda yang ngomong raja sama yang ngomong lurah. Wilayahnya itu beda. Raja itu wilayahnya luas. Makanya terbukti Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kekuasaannya menyebabkan Ratu Sabak beserta seluruh rakyatnya masuk Islam. Itu bedanya kalau raja. Makanya beliau minta sama Allah Ta'ala, ya Allah kuatkan kerajaan saya. Beri saya power yang lebih, yang gak dimiliki siapapun. Di situ pelajaran, kalau kamu punya alat dakwah namanya uang, kamu punya alat dakwah itu namanya kekuasaan, ya kamu punya alat dakwah, kendaraan dakwah itu namanya apapun, kamu minta sama Allah Subhanahu wa taala agar yang kamu miliki itu menjadi jauh lebih besar. Ada katamu? Ya. Termasuk saya misalnya. Saya dikasih Allah Ta'ala alat dakwah namanya Majlis Ar-Raudhah, betul. Maka saya minta sama Allah Ta'ala agar majlis ini dijadikan jauh lebih besar. Gak pakai susah, payah, gak pakai repot, gak pakai ruwet. Kenapa? Karena ini kendaraan saya. Saya dimudahkan di sini. Saya kok pinter ngomong, saya minta sama Allah Ta'ala, ya Allah jadikan saya pandai berbicara, semakin pandai dan semakin mudah dicerna orang, tapi enggak bawa fitnah, enggak buat saya disiksa di dunia dan di akhirat. Minta, di mana kelebihanmu minta. Nabi Sulaiman tahu kelebihannya di kerajaannya, maka beliau minta di situ yang maksimal. Kalau kamu memang ahlinya desain, jadi desain, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah beri saya kemampuan mendesain yang bisa tersebar kemana-mana kemampuan saya. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kamu itu kemampuannya macul, ya mintalah, ya Allah beri saya ruang macul seluas mungkin. Berarti sawahnya gede gitu loh ya. Mintanya seperti itu, yang yang maksimal. Nah itu yang diminta Nabi Sulaiman AS. Nah minta seperti ini, Nabi Sulaiman AS minta kekayaan, kekuasaan, bukan bagian dari dunia. Kenapa? Semua yang dijadikan kendaraan untuk akhirat itu adalah akhirat. Nah, berarti haus kekuasaan itu boleh atau enggak boleh? Boleh kalau untuk akhirat. Enggak boleh kalau untuk dunia. Jangankan haus, baru ngincipi titik, kalau untuk dunia itu enggak boleh. Taunya gimana Habib? Kalau ini buat baik akhirat saya dan ini kendaraan akhirat. Kalau dengan kekuasaan tadi kamu semakin rajin sholat, dengan kekuasaan tadi sholatmu tidak semakin kurang. Dengan kekuasaan tadi kamu semakin bisa membuat orang taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan tadi kamu semakin bisa menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaanmu itu kendaraanmu ke akhirat. Tapi kalau dengan kekuasaan tadi kamu semakin jarang sholat, dengan kekuasaan tadi kamu semakin membuat orang susah untuk ibadah. Dengan kekuasaan tadi kamu semakin susah menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kekuasaan bukan kendaraan ke akhirat, tapi akhirat bagian neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jelas? Beb, saya tuh kok semakin tambah sugih, semakin jarang sholat Beb ya. Ya udah, lebih baik kamu melarat. Ya, lebih baik kamu melarat. Gimana? Contohnya begini, orang kerja keluar negeri. Ya, keluar negeri pengen dapat tambahan ekonomi, begitu pindah keluar negeri, tadinya di dalam negeri rajin taraweh,
Di dalam negeri rajin cari ilmu. Dalam negeri sholat 5 waktu berjamaah. Luar negeri sholat 5 waktu sendiri aja susahnya luar biasa. Pulang kampung lebih baik kamu miskin tapi sholat 5 waktu daripada dapat gaji yang besar tapi 5 waktu terabaikan. Naudzubillah min dzalik. Nah ini jadi penting doa Nabi Sulaiman ini. Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin. Mintanya kerajaan dan tidak nanggung. Nah, kalau kamu yakin itu kendaraanmu, maka minta jangan nanggung-nanggung. Seperti misalnya Habib Novel pengen punya mobil, ya minta mobil yang terbaik. Masa ya Allah, saya minta mobil ya Allah, yang penting bisa ngantarkan saya ke majelis. Oh, Rasulullah SAW aja dijemputnya naik buruk, kendaraan super cepat dan paling mutakhir. Kalau itu kendaraan kamu untuk akhirat, ya minta yang bagus, minta yang terbaik. Itu bukan bagian dari dunia. Terima tamu, kamu memang dikasih Allah kemampuan terima tamu. Orang berdatangan ke rumahmu, minta sama Allah rumah yang luas. Ya Allah beri saya rumah yang luas, yang mewah, yang bagus. Untuk apa? Servis tamu. Karena itu enggak melalaikan kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buang pandangan-pandangan seakan Islam itu mengajarkan miskin, Islam mengajarkan susah. Kalau kamu ahli ibadah berarti kamu enggak boleh sugih. Naudzubillah min dzalik. Sufi harus melarat, keliru ya. Ini Nabi aja sugihnya luar biasa, Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena itu kendaraannya. Nah kemudian yang menarik, Nabi Sulaiman itu dikasih Allah Ta'ala nomor 1 angin. Nomor 1 angin. Urusannya apa? Memperluas kerajaan, harus menjelajah bumi ini. Ya kerajaannya mau diperluas, berarti kan harus tahu wilayah di seluruh bagian bumi. Nah kalau mau tahu wilayah saja naiknya kuda, nah itu menyisir bumi rampungnya kapan? Menyisir bumi rampungnya kapan? Maka sama Allah Ta'ala dikasih angin. Nah kalau sekarang ada Google Map ya, ketoan nih wilayahnya di mana gitu kan ya. Disisir sama Nabi Sulaiman, naik kendaraannya. Dan Nabi Sulaiman dikasih yang lain. Ya, dikasih mantikotoir. Itu dari sebelum minta itu sudah dikasih bisa bicara sama burung. Makanya Nabi Sulaiman punya prajurit namanya burung. Ya, burung yang keliling kemana-mana. Jadi mata-mata intelijennya intelijen langit, terbang semua. Sekarang drone. Dulu hut. Sekarang pakai drone, pakai foto satelit. Bentuknya sekarang seperti itu. Nabi Sulaiman alaihissalam udah punya angin, kendaraan. Makanya kamu kalau punya pengen memperluas bisnismu, kamu pikirkan dulu kendaraanmu apa ini? Untuk bisnismu tadi ya, kendaraanmu apa ini harus diperluas? Kasih angin. Kemudian yang kedua, selain angin apa? Yang namanya kerajaan itu untuk membangun, ya untuk membangun entah infrastruktur dan lain sebagainya dibutuhkan orang-orang yang ahli. Nah, tapi Nabi Sulaiman nggak mau manusia. Kenapa? Kesuwen. Manusia itu ngangkat botol capek. Betul ya? Ngangkat batu capek. Makanya saya bayangkan yang bangun Borobudur itu nggak pakai manusia itu. Bayangkan boleh toh? Perkara benernya gimana kan jenengan balik dulu ke masa lampau. Karena kalau dipikir pakai logika, zaman sekarang saja mau ngangkat beton-beton yang besar, kita butuh kren ya. Kren itu juga motongnya jadi beton kotak-kotak itu ya nggak gampang. Ini bukan beton yang dibentuk, tapi batu dipotong. Alatnya buat motong apa? Garisannya apa? Ya, kemudian itu dari mana? Mindahnya bagaimana? Itu kalau pakai tenaga manusia dengan teknologi ketinggalan zaman ya. Teknologi ketinggalan zaman nggak masuk akal. Maka yang paling logis ya mungkin di masa itu ada manusia-manusia yang punya warisan-warisan ilmu Nabi Sulaiman. Mungkin saya salah satu di antaranya. Ya 0,00001%. Oh, kan ya boleh toh ya minta begitu ya. Kan enggak podo kan 0,00001%. Subhanallah, dikasih jin bukan sembarang jin. Makanya di sini kalau ada orang bilang berinteraksi sama jin enggak boleh, salah. Yang enggak boleh itu dikuasai oleh jin. Yang enggak boleh itu bersandar pada jin. Yang enggak boleh itu kita bergantung pada jin. Tapi kalau kamu perlakukan jin sama dengan
manusia, makhluk Allah, nggak ada manfaatnya kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa memberikan keuntungan kecuali kalau diizinkan Allah taala. It's fair, boleh-boleh saja. Daripada mbak-mbak yang capek itu isah-isah, lebih baik jin yang isah. Betul ya Mbak ya, setuju ya? Iya, tapi jinnya protes. Habib, iya, saya sebagai jin tersinggung. Masa jin disuruh isah-isah gitu. Maksud saya apa? Jangan dikit-dikit mengatakan berhubungan sama jin tidak boleh. Karena apa? Karena di jin itu ada juga yang bagian dakwah, dai. Nanti kamu minta tolong jin dakwah di kaumnya nggak boleh ya. Salah lagi nanti ya. Nah, Allah Ta'ala memberi Nabi Sulaiman nabinya jin ahli bangunan. Kenapa? Raja. Namanya raja itu harus punya kerajaan yang luar biasa. Namanya raja harus bangun yang luar biasa. Namanya raja masa kursinya biasa-biasa saja. Habib Novel aja kursinya begini. Ya, enggak biasa. Cari kembarannya susah. Ketemunya di Masjidil Haram nih kembarannya. Yang model begini ada di Masjidil Haram. Tuh. Kemudian dikasih ahli selam. Kenapa dikasih penyelam? Karena butuh perhiasan-perhiasan dari laut, mutiara-mutiara dan lain sebagainya yang enggak ada di muka bumi. Untuk apa itu? Untuk menunjukkan Nabi Sulaiman ini raja yang luar biasa, raja yang perkasa, raja yang kaya, raja yang punya semuanya. Sehingga kamu, yang kecil-kecil jangan macam-macam, taat sama aku, masuk Islam. Nurut KB. Gunakan kekuasaannya untuk ngajak orang masuk Islam. Gunakan kekuasaannya untuk menghancurkan orang-orang yang tidak mau menyembah Allah dan buat kerusakan. Kerusakan. Ditertibkan nggak mau, ya udah. Sama Nabi Sulaiman diamankan. Tapi semua dengan cara-cara yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti gambaranmu kasar, ngawur, nggak begitu ya. Tidak seperti itu. Oh, Nabi Sulaiman aja kirim surat sama Ratu Balkis bismillah dulu kok. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Innahu min Sulaiman. Nanti kita bahas pada episode yang berikutnya tentang surat itu. Ya, jadi nomor 1 dikasih apa tadi? Angin. Berarti kasih kendaraan. Yang kedua dikasih apa? Tim ahli. Nah, di sini syarat keberhasilan seorang pemimpin. Pemimpin itu kalau mau berhasil ya, punya kendaraan itu bisa diartikan kan itu alat untuk mengetahui semuanya ya. Punya fasilitas untuk mengenal seluruh wilayah kekuasaannya. Yang kedua, punya tim ahli. Kulla banna'in, yang ahli bangun. Makanya kalau kamu tuh bidangnya ceramah, kamu harus punya tim IT yang ahli. Ar-Raudhah belum punya tim IT yang ahli. Tim gak ceto hasilnya udah seperti ini. Iya Mas Seto, Mas Rio tuh gak ceto semua itu. Tapi udah hasilnya seperti ini. Apalagi kalau ditambah yang jauh lebih ahli. Makanya saya berjuang terus bersama Mas Seto ya untuk cari teman-teman yang lebih ahli. Kita harus rakus cari orang-orang yang lebih ahli. Untuk apa? Memajukan dakwah ini, tim ahli. Nah, nanti kamu juga kalau mau sukses dalam kerja, kamu jual apapun juga harus cari tim ahli. Jangan timnya asalan, itu pelajaran yang luar biasa. Nah, selanjutnya setelah semua itu, setelah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, sama Allah taala disuruh bagi. Bagi. Oke, sekarang saya mau nanya sama semuanya, boleh? Boleh. Cita-citamu mau jadi apa? Kalau kemarin-kemarin, misalnya kemarin-kemarin saya nanya ya, Mas, kamu beli rumah harga 10 miliar, berani enggak? Kemarin-kemarin. Jawabannya itu terfikirkan atau enggak terfikirkan? Punya rumah harga 10 miliar? Enggak pernah mikir ya? Enggak pernah mikir. Motor. Kamu kalau beli motor mikirnya apa? Paling murah. Yo, baru tapi yang paling murah. Kenapa mikir gitu? Terjangkau, budget terbatas ya. Keuangan terbatas, yang terjangkau. Betul gitu kan? Tapi setelah mendengar ini, mikirnya gimana? Paling murah atau paling mahal? Paling mahal. Duit punya enggak? Ora cetha tuh.
Duit nggak punya, tapi mikir yang paling mahal. Kenapa? Nah, judulnya mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah langsung kasih, ya langsung kasih, nggak pakai susah payah, dan ngasihnya di luar dugaan loh, kayak angin. Diperintah kemanapun nurut. Itu saja untuk buktikan ini nabiku. Orang lihat, wah ini memang Sulaiman luar biasa, tunduk. Nah kita butuh yang seperti itu. Butuh apa ya? Kata guru saya, imanuhum fi uyunihim. Orang zaman sekarang tuh imannya di kebiarnya. Makanya kamu jangan nanggung-nanggung. Kalau minta yang gede sekalian. Minta yang gede sekalian. Baru ngaku muridnya Habib Novel. Kalau mintanya nanggung-nanggung, jangan pernah ngaku murid saya. Saya nggak mau punya murid yang nanggung. Mintanya yang over, pol sekalian. Sanggup? Ya, jadi minta mobil yang harga berapa, Mas? 5 miliar, Masya Allah. Itu Pak Hotman Paris aja punya mobil harganya bermiliar-miliar ya. Minimal gini loh, saya pengen punya mobil Habib, Raffi Ahmad lewat. Hotman Paris ya? Lewat. Pokoknya saya Indonesia yang paling sugih sopo, mobilnya paling larang sopo, itu nanti semua akan saya beli, Bib. Ya. Terus di Indonesia tidak boleh ada orang punya mobil yang lebih hebat dari saya. Masuk saya kalah sama Nabi Sulaiman. Dungone maksudnya ya, semangatnya. Saya umatnya Nabi Muhammad SAW, semangat saya harus besar. Nanya Mas, Nabi Sulaiman istrinya 100, kamu pengen berapa? Mbak diem dulu ya, Mbak diem. Pengen berapa? Jawaban tak terduga, secukupnya Beb. Ini Mas yang di samping saya santun Mbak ya, secukupnya. Nanya sama yang di tengah-tengah, 1 cukup enggak? Jawabannya belum Mbak, 1 belum cukup. Saya nanya sama Mbak, pengen punya suami berapa? Tuh lihat tuh qanaah tuh. 1 ya Mbak ya? 1, alhamdulillah. Oke Mbak, lah kalau suaminya pengen nambah, Mbaknya gimana? Jawaban tegas, gak boleh. Gak boleh. Ya berarti nanti Anda harus jadi murid saya Mbak. Murid yang gimana? Nah di sini kan semangat nambah, ya. Yang di situ semangat nggak boleh. Beradulah doa di angkasa. Rabbi habli zaujan wahidan abadan. Wah, ya Allah beri aku 1 pasangan hidup abadi, Masya Allah. Dan dia tidak nambah lagi. Amin. Masya Allah. Yang di sini Rabbi habli karuniakan padaku ya Rabb istri 4. Oh, lu kok amin? Ya. It's fair, ya. Kamu adu doa di langit boleh-boleh saja. Malaikat terus ngakak. Malaikat jawab ya. Alah, si urung kelakon gaya. Gak apa, gayanya apik gitu kan. Tenar di alam malaikat ini ya. Ini badan gak mumpuni, ekonomi gak jelas, wajah pas-pasan, pengennya 4. Ya udah kasih 1 dulu. Ya, kasih 1 dulu. Ternyata dikasih 1, dia berubah doa. Ya Rob, jangan tambah lagi. Siji mumet kok arep nambah. Saya udah enggak kuat ya Allah. 1 aja saya udah kewalahan ya Allah. Saya undurkan doa saya dulu ya Allah. Saya mengajukan pengunduran diri atas doa sebelumnya ya Allah. Cukup 1 saja ya Allah. Jangan tambahlah lagi. Ternyata doa mbak kabul. Alhamdulillah. Gimana Mbak? Jadi pengen suaminya tunggal, pasangannya Anda saja, atau suaminya punya istri banyak? Sing banter. Rungokno. Maksudnya kamu yang pengen nambah lagi, jangan cari yang di sana sebagai istri. Cari yang lain. Paham? Paham toh? Babu juga langsung semangat kabeh melek. Maaf ya Mbak ya, untuk mencairkan suasana terpaksa saya ngomong seperti ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, Islam itu mengajarkan kita minta yang paling tinggi. Kenapa? Karena Islam gak pernah mengajarkan untuk kita lihat diri dalam minta loh ya. Jangan kamu tahu diri, enggak, kamu tahu Allah. Dalam minta tuh kamu tahu Allah, jangan tahu aku. Loh, aku enggak bisa. Lah ya, makanya suruh minta sama yang maha bisa.
Aku enggak punya, suruh minta kepada yang maha punya. Aku sedikit, minta sama yang maha banyak karunianya. Terus ke sana. Dan jangan sampai dosa-dosamu menghambat kamu dari minta. Kamu dosa, ya istighfar minta ampun, terus minta. Itu contoh Nabi Sulaiman tadi. Merasa punya salah, Rabbighfirli, langsung minta ampun. Dan setelah ampun langsung minta. Dan ini perlu dipraktekkan dalam kehidupan nanti kalau Anda berumah tangga. Saat engkau berbuat salah kepada pasanganmu, ya, jangan kemudian kamu tidak berani untuk minta. Cukup sampaikan padanya, yang maafkan aku. Kopi ya, tak jamin luluh. Walaupun sama rodok perengat, ya. Dia akan ke jalan ke dapur dan akan buatkan kamu kopi kalau kamu mintanya kopi. Kenapa? Karena cinta seorang wanita tak tertandingi oleh siapapun jua. Wongnya ya teko kuwi. Betul Mbak, begitu Mbak. Oh iya. Masya Allah, iya. Memang seperti itu. Wanita itu Masya Allah, hamba Allah yang baik banget. Sebetulnya mudah memaafkan. Asal engkau minta maaf. Halo. Ger dibahas bab ngono kok langsung melek kabeh. Ya Mas Edwin ya. Langsung melek. Ikhwani rahimakumullah. Sampai di sini saya mau nanya, boleh? Boleh? Oke. Siapa yang tahun ini pengen nikah angkat tangan? Kok tadi gak wani angkat tangan ini? Oh, alhamdulillah. Ada yang angkat tangannya begini loh. Ada yang disembunyikan di balik kudung. Takut tertangkap kamera. Oke. Siapa yang tahun ini pengen beli mobil, angkat tangan. Wah. Siapa yang tahun ini pengen berangkat umroh, angkat tangan. Siapa tahun ini pengen ngimpi Kanjeng Nabi sama, angkat tangan. Ngono. Wis ora mikir meneh ini. Nggak mikir lagi, nggak zamannya mikir-mikir. Kemarin-kemarin siapa tahun ini pengen umroh? Mikir sih. Beb, mas, duit konti. Ya kan? Sekarang udah nggak mikir. Kan enteng toh? Enteng. Nah, kenapa hidup dibuat abot? Ini pelajaran dari doa Nabi Sulaiman dulu. Ya. Nah, sekarang pelajaran berikutnya tentang doa Nabi Sulaiman. Ternyata pangkat Nabi Sulaiman itu dihargai semua nabi dan rasul. Di situ ada pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kamu kalau lihat ada temanmu yang punya keahlian, dan sudah dikenal dengan keahlian itu, jangan kamu berusaha untuk merebutnya. Contoh ini di majelis ya, di majelis yang sudah dikenal misalnya suaranya enak, Mbah Edwin misal. Ini biasanya baca qasidah. Meskipun suaramu enak mengalahkan Edwin, tapi yang biasa di Majlis Ar-Raudhah biasanya itu baca qasidah Edwin, jangan kemudian kamu pegang mic baca qasidah, aku luweh penak. Ya, itu menjatuhkan martabatnya. Justru kamu katakan pada Mas Edwin, silakan baca qasidahnya. Jane kue luweh penak. Ya, sesekali boleh. Nanti Mas Edwin yang persilahkan. Ya, silakan kamu, saya sudah sering, silakan kamu. Itu enggak jadi masalah. Itu akan membuat kehidupan itu indah. Nah sekarang enggak, ada orang-orang itu yang pengen menjatuhkan orang lain. Ya, misal nih saya ahli ceramah. Terus kok saya lihat ada orang lain yang ceramahnya itu bagus, ya, pengikutnya banyak. Saya merasa ceramah saya lebih bagus. Itu setan bisa bisi, ceramahmu lu HP, tunjukkan kehebatanmu, biar muridnya pindah ke kamu semua. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah menariknya Kanjeng Nabi SAW sebetulnya bisa loh ya. Dia bisa dan berhak karena beliau pimpinan para nabi dan rasul. Itu pun tidak beliau lakukan loh. Ini jatahnya Sulaiman. Biar Sulaiman yang seperti itu. Makanya dalam dunia tasawuf, wali itu punya jatah sendiri-sendiri. Ada wali bagian pengobatan. Makanya kalau Anda ke tempatnya para habib itu, habib-habib itu pasti santun dengan habib yang lain.
dan kiai yang lain. Kalau di satu kota yang biasa ngobati dengan doa dan zikir, misal ya, terkenal Kiai Fulan, Habib Fulan. Terus kok Habib yang satu ini bisa, yang satu ini bisa, datang orang kepadanya, Habib tolong saya sakit ini obatin. Pasti akan jawab, bagian pengobatan bukan saya, pengobatan di sana. Habib itu kiai itu bagian ngobati. Bukan beliau nggak bisa, tapi itu adabnya seperti itu. Ya, dialihkan ke sana. Sama juga kalau Habibnya itu yang ahli ngobati, disuruh ceramah. Jawabannya, saya bukan ahli ceramah. Yang ahli ceramah sana. Habib Novel itu ahli ceramah. Oh, misal ngono lho ya. Loh, ya toh menjual diri sendiri kan bagus. Nah, ini pernah terjadi ketika saya bersama almarhum Habib Anis. Boleh cerita dikit ya? Saya bersama almarhum Habib Anis. Siapa yang gak kenal Habib Anis? Tokohnya para habaib. Orang yang insya Allah soleh, yang akhlaknya luar biasa dan ilmunya luar biasa. Berangkat ke Jakarta di rumahnya Habib Muhsin Al-Hamid. Ya, itu majelis kalau hari malam Selasa atau malam Senin itu ya, rutinannya itu. Senin malam Selasa ya, atau malam Jumat, saya lupa rutinannya. Karena saya belum pernah hadir rutinan malamnya itu. Ini pagi-pagi. Kumpul di situ para habaib. Sesepuh para habaib karena ada Habib Anis. Ya, semua kumpul. Habib Anis tiba-tiba ngomong begini. Kan dimintain suruh ceramah tuh Habib Anis, suruh ceramah. Habib yang ceramah antum. Beliau ngomong, ini Habib Anis loh ya. Saya tidak ahli ceramah. Tapi saya bawa anak saya yang ahli ceramah. Karena saya mantu putu jadi dipanggil anak. Saya bawa anak saya yang ahli ceramah. Novel silahkan ceramah. Karena memang saya dikasih Allah kemudahan ceramah. Habib Anis ngajar, talaki, ngajar ya, ngajar. Bukan ceramah muhadharah, ceramah enggak. Beliau walaupun hebat, tapi ngajari orang untuk menghargai orang lain. Ini bidangnya anak ini bidangnya fulan ini. Itulah wali Allah, yang seperti itu tuh wali. Bukan yang serba bisa kabeh dipek dewe. Enggak begitu. Di majelis, almarhum Habib Anis ngajar di majelis. Ya, di situ ada dokter ya, ada insinyur, ada macam-macam. Ada anak-anak yang ahli fikih. Ada pertanyaan masalah fikih, hukum. Masalah hukum. Habib Anis tahu jawabannya, ngerti jawabannya. Tapi beliau mengatakan, ini yang pandai menjawab ini adalah Ustadz ini belajar hukum lama di Yaman. Ustadz tolong dijawab. Seneng Ustadznya karena ilmunya kepake. Diarahkan orang, ini tuh hukum fikih pakarnya beliau. Itu kan, kalau ada urusan dengan kedokteran, walaupun beliau tahu, beliau katakan sama yang hadir, itu ada Pak Dokter hadir, silakan Pak Dokter bicara ini. Itu ilmu warisan para Nabi dan Rasul diambil dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, ini kalau setiap mencari ilmu paham akhlak ini, indah. Ya indah. Oh begini ya cara menempatkan orang sesuai makomnya, sesuai kedudukannya, sesuai pangkatnya, ditempatkan. Nah, kita jangan kecil hati. Kadang di satu tempat kita nggak dikasih izin bicara. Ya, nggak dikasih izin bicara. Karena mungkin yang punya tempat itu paham, ini ada yang lebih layak untuk bicara. Lebih layak itu mungkin kamu lebih hebat ceramahnya. Tapi orang ini yang dihormati sama masyarakat sekitar. Ini yang didengar oleh masyarakat sekitar. Dia yang layak bicara, kamu diam. Kalau paham model begini, dakwah jadinya indah. Masuk satu tempat, itu enggak asal langsung kemudian ceramah sana, ceramah sini. Tanya siapa dulu yang ahli di tempat itu, permisi dulu, ngewongke, kata orang Jawa ya. Orang ini harus dihormati, dimuliakan sesuai makomnya, sesuai pangkatnya, sesuai kedudukannya. Sehingga setiap orang merasa saya berharga dan saya dihargai. Jelas sampai di sini? Paham? Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita baca doa yang kita baca. Jangan lupa ya, nanti kalau drone-nya selesai doa, drone-nya di atas itu dada ya. Iya, enggak usah pakai suara, enggak masuk juga suaranya kok.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين.